Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita bertemu lagi. Kita lanjut lagi materi pelajaran tentang mata kuliah sistem pakar. Kita sekarang masuk materi berikutnya, yaitu ekspresi sistem atau sistem pakar. Sistem pakar adalah suatu program komputer yang mengandung pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia mengenai suatu bidang yang spesifik. Bentuk umum sistem pakar adalah satu program yang dibuat berdasarkan suatu set aturan yang menganalisis informasi, biasanya diberikan oleh pengguna satu sistem mengenai satu kelas masalah spesifik serta analisis matematis dari masalah tersebut. Tujuan dari satu sistem pakar adalah mentransfer kepakaran seseorang pakar ke komputer, kemudian melanjutkan dari komputer ke orang lain yang bukan pakar. Pembuatan sistem pakar bukan untuk menggantikan ahli itu sendiri, melainkan dapat digunakan sebagai asisten yang sangat berpengalaman. Kusumadewi 2003. Ya, jadi kita membangun suatu sistem pakar sebagai bagian dari suatu sistem cerdas dalam komputer adalah bukan untuk menggantikan, ya, tapi sebagai asisten yang sangat berpengalaman. Pada sistem pakar, metode digunakan dengan menggunakan sekumpulan rule atau kaidah yang didapat dari pakar. Lalu dijadikan pertanyaan berikutnya untuk mendapatkan solusi atau kesimpulan. Berapa manfaat sistem pakar? Yaitu di sini memungkinkan orang awam bisa mengerjakan pekerjaan para ahli. Bisa melakukan proses secara berulang secara otomatis. Menyimpan pengetahuan dan kalian dari para pakar. Meningkatkan output dari produktivitas. Ya. Nah, jadi otomatis karena kepakaran sudah masuk ke sistem komputer dan produktivitasnya sudah tentu akan meningkat tanpa perlu menghadirkan pakar itu sendiri. Meningkatkan kualitas, ya sudah jelas kalau satu proses dikerjakan oleh seorang pakar, kualitasnya akan meningkat. Mampu mengambil dan melestarikan keahlian pada para pakar, terutama termasuk keahlian yang langka. Nah, ini satu juga kelebihan bahwa kepakaran-kepakaran seseorang kadang-kadang tidak mudah untuk ditemukan. Nah, dengan dia bisa dokumentasi suatu kepakaran seseorang, maka kepakaran-kepakaran tersebut dapat dilestarikan. Mampu beroperasi dalam lingkungan yang berbahaya, ya tentunya sudah jelas ya. Kalau sistem komputer, misalnya area itu beracun, komputer tetap bisa berfungsi dengan baik. Nah, berbeda dengan pakar yang sangat dipengaruhi oleh sangat lingkungan. Ya, bila seorang manusia dipengaruhi sangat lingkungan. Memiliki kemampuan untuk mengakses pengetahuan, memiliki reliabilitas. Reliabilitas di sini maksudnya adalah bila dalam menarik kesimpulan dia tidak hanya berdasarkan satu poin saja, tapi berdasarkan beberapa data, sehingga akan bisa mau memberikan suatu keputusan yang lebih komplit, ya, lebih komplit. Jadi tidak terpatok ke satu hal. Jadi kalau reliabilitas di sini adalah maksudnya dia bisa melihat secara keseluruhan. Meningkatkan kapabilitas sistem komputer, nah udah jelas ya, komputer yang punya kemampuan sistem pakar, kapabilitasnya jadi meningkat. Memiliki kemampuan untuk bekerja dengan informasi yang tidak lengkap dan mengandung ketidakpastian. Nah ini ya. Jadi dengan tidak lengkap, dia akan bisa memberikan suatu keputusan. Meningkatkan kapabilitas dalam menyelesaikan masalah, ya udah jelas ya. Dalam kondisi yang tidak lengkap dia dapat menyelesaikan masalah, tapi dengan pendekatan yang paling mendekati lebih ke arah akurasi. Ya, otomatis kapabilitasnya berarti sangat baik. Ya.
menghemat waktu dalam mengambil keputusan. Ya sudah jelas ya, karena dia punya kemampuan, komputer punya kemampuan proses yang cepat, tentunya dia akan bisa mengambil kesimpulan dengan sangat cepat. Konsep dasar sistem pakar. Konsep dasar dari suatu sistem pakar mengandung beberapa unsur atau elemen, yaitu keahlian, ahli atau expert, pengalian keahlian atau knowledge transfer, inferensi atau penalaran inferensi, aturan-aturan rules, dan kemampuan menjelaskan explanation knowledge. Salah satu aktivitas dalam membedakan kepakaran yaitu knowledge engineer. Knowledge engineer adalah seseorang yang membantu pakar dalam menyusun area permasalahannya dengan menginterpretasikan dan mengintegrasikan jawaban-jawaban pakar atas pertanyaan yang diajukan. Turban 2005. Ya, jadi kalau Anda di sini menggabungkan sistem pakar, berarti Anda yang menjadi seorang knowledge engineer di sini. Ya. Nah, kita lihat di sini ya, elemen-elemennya yaitu bahwa kalau Anda bangun sistem pakar, yang pasti pertama Anda harus ada expertnya. Ya, kalau nggak ada expert, ya berarti bukan sistem pakar, namanya juga sistem pakar ya, artinya ahli. Ya. Kemudian keahlian seseorang tersebut dialihkan, ya. Nah, ini knowledge transfer, ya, dialihkan. Kemudian setelah bisa dialihkan, nah tentunya berdasarkan knowledge tersebut nanti akan dilakukan semacam inferensi atau penalaran, ya, sehingga bisa dikatakan bentuk dari bagaimana cara menarik kesimpulan. Ya, tentunya dalam penarikan kesimpulan itu ada aturan-aturan, ya, aturan rule yang nanti digunakan. Ya, nah, terus kemudian bisa dijelaskan kenapa kesimpulan itu diambil, nah, explanation knowledge. Di mana kadang-kadang kalau pakar dari seseorang, bagaimana kesimpulan itu diambil bisa kadang-kadang ambigu ya dalam menjelaskan karena tergantung kepada sisinya dari sisi bagaimana cara pandang seorang pakar tersebut. Tapi kalau di sistem komputer, detail proses sangat jelas, sehingga bisa dijelaskan bagaimana pengambilan kesimpulan itu terjadi. Nah, sekarang ini bagian yang paling pertama dan ini adalah sangat penting dalam satu sistem pakar, yaitu proses dalam knowledge engineer. Ya, nah, Anda sebagai knowledge engineer di sini ya. Nah, jadi kalau di sini Anda sebagai knowledge engineer, bahwa ada 4 ya hal dalam knowledge engineer. Ya, ini referensinya, Anda juga bisa lihat nanti lihat sendiri. Yang pertama adalah knowledge acquisition atau akuisisi pengetahuan. Akuisisi pengetahuan melibatkan akuisisi pengetahuan dari pakar manusia, buku, dokumen, atau file komputer. Pengetahuan tersebut dapat spesifik terhadap domain persoalan atau terhadap proses pemecahan masalah dan dapat pula berupa pengetahuan umum. Nah, ini yang pertama, knowledge acquisition. Ya, ini hal yang sangat penting, ya. Hal sangat penting bagaimana suatu pengetahuan ya dapat suatu bentuk pemecahan masalah yang dimana nanti pengetahuan-pengetahuan itu dibentuk sehingga kita bisa implementasikan ke dalam satu sistem komputer. Kemudian, nah pengetahuan yang sudah kita dapat, berikutnya adalah knowledge validation atau validasi pengetahuan. Pengetahuan harus valid dan teruji, misal dengan menggunakan tes kasus sehingga kualitasnya dapat diterima. Hasil tes kasus biasanya ditunjukkan oleh pakar untuk menguji ketepatan atau akurasi dari sistem pakar. Nah, ini nanti ada akurasi. Jadi knowledge sudah ada, dilihat validasinya, kebenarannya. Kemudian knowledge representation, ya, atau representasi pengetahuan. Representasi pengetahuan adalah suatu teknik merepresentasikan basis pengetahuan yang diperoleh dalam suatu skema atau diagram tertentu, sehingga dapat diketahui relasi keterhubungan antara suatu data dengan data yang lain. Ya, jadi knowledge yang ada direpresentasikan atau bagaimana bisa pengetahuan itu diperlihatkan. Berikutnya, yang keempat adalah inference, explanation, and justification, ya, atau justifikasi dan penjelasan penalaran. Justifikasi dan penjelasan penalaran meliputi desain dan pemrograman kemampuan penjelasan, ya.
Maksudnya di sini adalah kemampuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana komputer mendapatkan kesimpulan. Nah, ini ya. Nah, ini inferensi ya. Ini bagian yang tadi bagaimana komputer itu bisa menarik kesimpulan dari knowledge yang dia punya terhadap suatu kasus. Nah, ini yang bagian juga sangat penting dalam satu sistem pakar. Nah, sekarang coba akan kita bahas satu persatu dari 4 hal ini. Yang pertama kita bahas tentang knowledge acquisition. Ya. Akuisisi pengetahuan, maaf ini harus ada i ya. Akuisisi pengetahuan, ya. Apa itu akuisisi pengetahuan? Definisi dari akuisisi pengetahuan adalah proses ekstraksi, strukturisasi, dan mengorganisasi pengetahuan dari satu sumber atau lebih. Sumber untuk mengakuisisi pengetahuan dari pakar, buku, dokumen, sensor, file, komputer. Ya, dapat berupa permasalahan khusus, prosedur penyelesaian masalah, pengetahuan umum, meta pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang pengetahuan ya. Ya, jadi sumber-sumbernya ya, sumber-sumber untuk mengakuisisi pengetahuan bisa didapat dari berbagai hal. Nah, dan sumber-sumber itu tidak selalu bisa aja berupa hanya buku gitu ya, tapi juga bisa berupa kasus-kasus permasalahan-permasalahan khusus. Itu bisa menjadi juga sebagai pengetahuan. Prosedur juga sebagai pengetahuan. Ya, berarti pengetahuan di sini tidak sempit hanya kepada data atau penjelasan atau definisi. Ya, tapi kasus-kasus yang ada itu bisa menjadi satu juga bentuk pengetahuan. Prosedur, bagaimana menyelesaikan satu masalah, bisa juga sebagai pengetahuan, ya, atau pengetahuan yang sifatnya umum, bisnis, teori-teori, dan atau meta pengetahuan. Ya. Meta pengetahuan itu mungkin secara sederhananya seperti misalnya dalam satu basis data, ya, basis data itu seorang siswa, dia punya apa aja, NIM nama, ya, NIM itu berukuran apa? Berukuran kalau Anda sudah belajar tentang tipe data, NIM itu bertipe misalnya teks 12 digit. Nah, itu meta pengetahuan seperti itu. Oke, kita lihat ya penjelasannya mengenai pengetahuan. Tingkatan pengetahuan ada namanya pengetahuan dangkal atau shallow knowledge. Merepresentasikan suatu informasi hanya permukaannya saja. Hanya untuk masalah yang spesifik seperti merepresentasikan hubungan input-output dasar di satu sistem yang biasanya disajikan dalam aturan jika maka atau if then. Ya. Misal, jika bensin dalam tangki kosong, maka mobil tidak bisa dijalankan. Nah ini ya. Jadi kan cukup bahwa bensinnya kosong, mobil nggak bisa jalan. Artinya pengetahuan kita sebatas yang disebut namanya tingkatan dasar seperti itu. Ya. Nah, mungkin kalau lebih dalam lagi, kenapa kalau tangki bensin kosong, mobil tidak bisa dijalankan? Kita melihatnya bukan kepada apakah bensin atau tidak. Gitu. Kenapa mesin tidak bisa jalan kalau tidak ada bensin? Ya, tentunya mesin tidak bisa jalan kalau nggak ada bensin apa? Karena kalau nggak ada bensin nggak ada pembakaran. Nah itu namanya sudah lebih dalam. Tapi kalau kita pengetahuannya dangkal, kita hanya difokus kepada tadi ada bensin, mobil nggak jalan. Sudah. Kenapa jadi nggak ada bensin, mobil nggak jalan? Kita tidak sampai ke dalam. Nah itu di situ sebenarnya pengetahuan dangkal. Jadi tidak ada bensin, mobil tidak bisa jalan. Seperti itu. Nah, kemudian ada namanya, ini pengetahuan dalam atau deep knowledge. Diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan, ya, meliputi. Nah, jadi kalau di sini pengetahuan dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan, tidak hanya menemukan sebab akibat. Kalau tadi ini adalah sebab akibat ya. Ini hanya untuk kalau di sini lebih dalam bisa menyelesaikan permasalahan. Meliputi struktur internal dan kausal didasarkan pada interaksi di antara komponen sistem. Tipe pengetahuan ini sulit dikomputerisasi karena didasarkan pada integrasi yang kompleks ya, yang komplit seperti emosi, akal sehat, intuisi dan sebagainya.
Ya, tentunya ini satu hal yang menjadi sangat kompleks ya, emosi, bagaimana membarkan satu emosi gitu ya. Akal sehat gitu ya, ada sekarang namanya akal sehat, intuisi, nah itu juga sesuatu hal yang sangat sulit untuk dibentuk dan sebagainya. Bangunan sistem harus memiliki pengetahuan yang kuat tentang elemen dasar dan interaksi di antaranya. Jadi kalau mau buat satu deep knowledge misalnya tentang mesin, ya tentunya seseorang yang paham harus tahu tentang mesin. Mesin itu kenapa bisa hidup, bisa berjalan, fungsi-fungsi dari di dalamnya misalnya ada pistonnya, ada klepnya, apa fungsinya gitu ya. Nah itu. Nah ini contoh pengetahuan mendalam bagaimana merepresentasikan model untuk dapat mendeteksi virus. Nah sekarang ramai COVID-19 misalnya bahwa ada di tubuh manusia tanpa menggunakan swab test atau rapid test. Wah lebih keren ya. Kalau sekarang kan mendeteksi COVID-19 menggunakan swab test atau rapid test. Nah bagaimana dengan sistem pakar? Nah, sistem pakar tentunya kan bisa mendeteksi gitu ya tanpa melakukan swab test. Kalau artinya kalau swab test kan berarti ada suatu hal biologisnya. Nah, ini bagaimana komputer dengan data-data yang ada dia bisa mengatakan bahwa oh ini kedeteksi tubuh manusia ini ada COVID-19 atau tidak. Nah itu ya. Nah ini artinya perlu pengetahuan mendalam. Ya. Tidak cukup hanya pengetahuan dangkal ya, lebih dalam harus memahami bagaimana tentang virus tersebut. Dan ini memang sampai saat ini mungkin bisa dikatakan masih tahap penelitian. Oke, tadi tentang tingkatan pengetahuan, jadi ada pengetahuan dangkal, pengetahuan mendalam. Nah sekarang kategori umum pengetahuan, ada yang namanya declarative knowledge, yaitu pengetahuan disajikan dalam bentuk keterangan, termasuk dalam pengetahuan dangkal, penting untuk menentukan keadaan awal. Jadi declarative knowledge ini masuk pengetahuan dangkal, disajikan dalam bentuk penjelasan. Misalnya, ada hubungan positif antara merokok dan kanker. Udah sampai di situ. Bahwa kalau merokok ada kaitannya sama kanker. Ya, sering kita lihat di iklan-iklan rokok ya, selalu ada bahwa ada hubungannya, bahwa banyak merokok nanti kena kanker seperti itu. Ya udah, sampai situ aja. Kenapa kok rokok bisa memicu kanker? Nah itu berarti sudah kita tidak membahas sebagai declarative knowledge lagi gitu ya. Jadi kalau deklaratif ya semacam mendeklarasikan. Ada namanya procedural knowledge. Nah, di sini adalah mempertimbangkan segala sesuatu dalam satu kegiatan yang memiliki keadaan yang berbeda. Ya. Jadi sesuatu keadaan yang berbeda. Jadi ada semacam proseduralnya, yaitu dengan cara memasukkan rangkaian langkah-langkah dan tipe-tipe instruksi termasuk keterangan. Ya. Jadi kalau procedural knowledge ya seperti ya Anda misalnya simpelnya Anda mengurus KTP apa perlu surat keterangan dari RT. Ya, kalau penduduk baru ya. Tapi kalau penduduk yang sudah lama ber-KTP, Anda bisa langsung ke kelurahan. Gitu ya. Tapi ada beberapa hal memang tetap ke RT RW, ya. Tapi berkasnya cukup menggunakan KTP lama. Tapi kalau penduduk baru perlu ada berkas yang lain, ya, yang menunjukkan dia bisa punya KTP di wilayah tersebut. Nah itu prosedural sebenarnya, prosedural knowledge. Terus contoh yang dicontoh lain yaitu jika rasio lebih dari 12, hentikan penyelidikan. Investasi terlalu berisiko jika rasio kurang dari 12. Periksa lembar perhitungan. Nah, itu ya. Jadi prosedural ya, prosedural untuk bisa melaksanakan langkah-langkah berikutnya. Kemudian ada meta knowledge. Maaf, ini harusnya bisa. Meta knowledge, pengetahuan tentang pengetahuan. Meta knowledge menerangkan pengetahuan tentang operasi sistem berbasis pengetahuan, yaitu tentang kemampuan melakukan penalaran. Contoh sederhana dari meta knowledge seperti ini, ya. Kalau Anda kuliah di informatika, tentunya sudah tidak asing dengan konsep namanya basis data. Seorang siswa memiliki data NIM. Nah, yang dilihat adalah makanya pengetahuan, ya. Di sini ya. NIM, nah dilihat adalah NIM-nya itu apa? Bertipe angka ya. Misalnya untuk NIM, kemudian ada nama ya dalam basis data siswa, bertipe teks sebanyak 20 digit, alamat bertipe teks sebanyak 30 digit dan seterusnya. Nah, ini disebut namanya meta knowledge. Nah, berikutnya akuisisi pengetahuan.
bagaimana memproses satu akusasi pengetahuan. Ya, tadi pengertiannya, kemudian tadi penjelasannya tentang wawasannya tentang pengetahuan. Sekarang bagaimana kita mengakuisisi pengetahuan? Nah, dapat menggunakan metode if then. Nah, ini kita metode contoh, metode yang paling sederhana ya, if then. Mobil susah starter jika akinya tidak ada listrik ya, atau akinya soak gitu ya. Maka dibuat if then-nya adalah if aki mobil tidak ada listrik, then mobil susah di starter. Mobil tidak bisa jalan jika kehabisan bensin. If mobil kehabisan bensin, maka mobil tidak bisa jalan. Nah ini ya, jadi ini penulisnya ya, bahwa mobil tidak bisa jalan jika kehabisan bensin. Pembentukannya ke akusisi adalah bentuk if-nya adalah seperti ini. Ya, ya. Jadi jika kondisinya ini mengakibatkan apa? Nah, ini juga sama. Jika kondisi seperti ini mengakibatkan apa? Oke, ini contoh akusisi pengetahuan dari pengetahuan yang tunggal, tentu sangat sederhana. Kemudian multiple, ya, ada pernyataan yang saling berhubungan atau bersyarat. Saya terlambat tiba di rumah jika mobil mogok. Mobil akan mogok jika kehabisan bensin. Mobil bisa kehabisan bensin jika pemilik lupa mengisi bensin. Maka dibentuk if then-nya adalah 1. If mobil mogok, then saya terlambat tiba di rumah. Nah, berkait lagi nih ada penjelasan ya mobil mogok ini. If mobil kehabisan bensin, then mobil mogok. Oh, berarti mobilnya mogok karena kehabisan bensin. Jadi kalau yang pertama, kenapa tiba-tiba terlambat tiba di rumah? Karena mobilnya mogok. Nah, kenapa mobil mogok? Karena kehabisan bensin. Nah, kemudian, if pemilik lupa mengisi bensin, then mobil kehabisan bensin. Nah, ya, sangat langka ya, tapi banyak beberapa kejadian seperti itu. Ya. Apalagi pemiliknya mungkin biasanya tidak membawa kendaraan sendiri, bisa jadi seperti ini. Ya. Lupa memberi uang bensin mungkin ke drivernya lupa minta, ya bisa jadi seperti ini, ya. Atau drivernya tidak ada, pemiliknya tahunya menjalankan mobil, ya udah bisa terjadi seperti ini. Nah, tapi kita lihat di sini ini bentuk namanya berkaitan, ya, bahwa ternyata penyebab mobil mogok karena lupa isi bensin. Tapi kenapa tidak ngisi bensin? Karena pemiliknya lupa. Nah, gitu. Nah, ini contoh bentuk bisa juga bentuk membentukkan akusisi pengetahuan dari kasus beberapa hal yang saling berkait. Kemudian memiliki beberapa syarat. Nah, misalnya sini, Anda sebagai seorang mahasiswa. Seorang siswa ya, akan dinyatakan lulus sarjana jika IPK-nya minimal 2,25 ya, atau lebih dari 2,25. Mata kuliah yang ditempuh sudah 144 SKS dan mata kuliah yang tidak ada bernilai E. Ya, jadi kalau ada nilai E nggak boleh. Kemudian mata kuliah nilai D maksimum 6 SKS. Nah ini tergantung dari prodi masing-masing ya. Program studinya masing-masing, aturannya seperti apa. Ini contoh aja. Dan lulus sidang skripsi. Nah ini baru dinyatakan lulus sarjana. Jadi untuk dapat lulus sarjana ada hal-hal di sini. IPK, mata kuliah ditempuh, nilai dari mata kuliah, dan lulus dan sidang skripsi. Sidang maksud saya, ini salah ketika harus sidang. Maka jika dibentuk if then, if siswa IPK-nya lebih besar dari 2,25, nah pakai N di sini. N, mata kuliah ditempuh minimal 144 SKS. N, mata kuliah tidak ada yang bernilai E. N, mata kuliah D maksimum 6 SKS. N, lulus sidang skripsi, then siswa tersebut lulus sarjana. Nah ini membutuhkan satu knowledge dari bisa dikatakan sebagai seorang sarjana. Nah ini memiliki beberapa syarat. Nah, bisa juga ya berbentuk yang saling berkait. Ya ini sebenarnya mirip-mirip dengan yang ini ya, tadi contoh 2, tapi lebih panjang. Jadi seperti ini. Rule 1, if suku bunga turun, then harga obligasi naik. Rule 2, if suku bunga naik, then harga obligasi turun. Ya, jadi ada berkait di sini ya. Jadi kalau bunga turun, obligasi naik. Kalau jika bunga naik, maka obligasinya turun. If suku bunga tidak berubah, then harga obligasi tidak berubah. Jadi ada kaitan antara suku bunga sama obligasi. If dolar naik, then suku bunga turun. Nah, jadi kalau dolar naik, suku bunga turun. If dolar turun, suku bunga naik.
If harga obligasi turun, then beli obligasi. Nah, di sini. Nah, di sini kan keluarnya harga obligasi, tapi kalau harga obligasi turun, maka bagusnya beli. Nah, ini saling berkait ya di sini. Jadi kalau misalnya ada di sini harga obligasi naik, kita lihat nih. Harga obligasi naik. Coba kita lihat. Nah, ini di sini aja ya. Harga obligasi turun ya. Harga obligasi naik nggak ada rule-nya nih. Belum, mungkin tambah nanti R7 dan seterusnya. If suku bunga naik dan harga obligasi turun. Nah, harga obligasi turun bisa nyambung ke sini. Maka beli obligasi. Artinya apa? Pada saat suku bunga naik adalah sangat tepat Anda beli obligasi. Nah, gitu ya. Tapi kaitannya tidak langsung di sini. Perlu 2 rule untuk bisa menjawab pernyataan ini. Ya. Nah, ini juga contoh bentuk akuisisi pengetahuan dari kasus dunia nyata. Nah, sekarang ada namanya juga akuisisi pengetahuan namanya case-based reasoning. Yaitu pembentukan pengetahuan dengan menggunakan solusi masalah yang sebelumnya serupa. Pada penalaran berbasis kasus, basis pengetahuan berisi solusi-solusi yang telah dicapai sebelumnya. Kemudian akan diturunkan suatu solusi untuk keadaan yang terjadi sekarang, fakta yang ada. Bentuk ini digunakan apabila user ingin tahu lebih banyak kasus-kasus yang hampir sama mirip. Selain itu, bentuk ini juga digunakan apabila telah memiliki sejumlah situasi atau kasus tertentu dalam basis pengetahuan. Ya, jadi prinsipnya di sini adalah menggunakan masalah sebelumnya untuk memecahkan kasus sekarang. Nah, ini namanya case-based reasoning. Ya, jadi bisa juga membentukkan pengetahuan itu seperti ini. Nah, coba kita lihat ya, ini lebih panjang untuk case-based reasoning. Case-based reasoning terdiri atas 4 langkah utama, yaitu retrieve, yaitu mengambil kembali permasalahannya. Sama, pada langkah ini dilakukan proses pencarian atau kalkulasi dari kasus-kasus yang memiliki kesamaan. Reuse, yaitu menggunakan kembali informasi dan pengetahuan dalam kasus tersebut untuk mengatasi masalah baru. Pada langkah ini dicari solusi dari kasus serupa pada kondisi sebelumnya untuk permasalahan baru. Revise, yaitu meninjau kembali solusi yang diberikan. Pada langkah ini dicari solusi dari kasus serupa pada kondisi sebelumnya untuk permasalahan yang terjadi kemudian. Retain, yaitu mendalami bagian dari pengalaman sebelumnya untuk digunakan dalam pemecahan masalah berikutnya. Nah, ini 4 langkah utama dalam CBR atau case-based reasoning. Nah, ini kalau digambarkan dalam bentuk diagram seperti ini. Ada retrieve, ada reuse, ada revise, ada retain. Ya, ada kasus baru, lalu di retrieve ya dari kasus-kasus sebelumnya. Bisa dilihat ya. Nah, dari sini apakah nanti ada beberapa hal, bisa nggak dari yang jadi semacam menarikan informasi retrieve ini. Dari kasus baru ditarik informasinya sudah ada. Oh, ada nih beberapa yang misalnya ada kemiripan. Mirip-mirip nih, mirip-mirip. Nah, apakah bisa digunakan lagi? Nah, dengan reuse dari beberapa hal yang sudah ada. Sehingga dibuatlah suatu bentuk kasus, penyelesaian kasus ya. Suggestive solution. Jadi bisa jadi sampai di sini sebenarnya belum jadi kesimpulan gitu ya, belum jadi kesimpulan. Atau ini langsung diambil juga bisa. Nah, tapi kalau ini belum diambil, di-revise. Oh, disesuaikan. Ya, disesuaikan dan tambah sesuatu. Ya, setelah disesuaikan, lalu dikonfirmasi. Ya, jadi perbaikan ini dites lagi, tes repair case. Ya, confirmed solution. Ya, sudah confirm. Ya, sudah confirm, maka bisa digunakan, maka di retain. Ya, ya di retain ya ke sistemnya. Ya, dikembalikan sehingga kasus yang ada masuk ke sini. Sehingga ada kasus lagi, nanti ditarik lagi ke sini. Nah, ini proses namanya learn case. Ya. Jadi, sistem ini bisa belajar. Ini pendekatan menggunakan CBR. Nah, ini contoh ilustrasi CBR, supaya lebih jelas. Dokter, ketika sedang mendiagnosa seorang pasiennya, seorang dokter akan teringat dengan pasien lain yang pernah ia rawat sebelumnya. Dokter ini teringat akan pasien yang pernah ia rawat sebelumnya karena mempunyai kemiripan gejala penyakit pasien yang saat ini sedang ia rawat. Dengan daya ingat dokter tersebut, kemudian ia menggunakan data hasil diagnosa dan perawatan pasien yang pernah ia rawat sebelumnya untuk menentukan diagnosa atau perawatan pasiennya saat ini. Nah, itu seperti itu. Ya, jadi dokternya mengambil suatu kesimpulan diagnosanya yang harus dilakukan, tidak hanya berdasarkan teori, tapi berdasarkan pernah
pasien-pasien yang pernah dia rawat sebelumnya. Nah, ini sebut namanya CBR, case based reasoning. Drilling engineer, ya, drilling engineer ketika pernah mengalami 2 kali kejadian ledakan blowout sebelumnya, dengan cepat seseorang akan kembali mengingat salah satu situasi ledakan tersebut atau keduanya. Jika kombinasi pengukuran yang dihadapi sekarang cocok dengan kombinasi pengukuran sebelum terjadi ledakan di masa yang lalu, sehingga ia dapat menghindari kesalahan yang sama. Nah ini, ya, jadi seorang drilling engineer. Supaya tidak terjadi kecelakaan yang sama. Nah, implementasi CBR di sini, ya, case based reasoning, yaitu dipakai untuk diagnosis, manajemen pengetahuan, dan pendukung keputusan. Dalam hal ini, tingkat kecocokan kasus akan sangat berpengaruh pada kerja sistem, case based reasoning itu. Dikarenakan solusi-solusi yang ada dalam case sebelumnya akan digunakan kembali sebagai patokan dalam penyelesaian masalah baru. Oke, nah itu akuisisi pengetahuan, ya. Jadi di situ Anda lihat berbagai macam model cara untuk mengakuisisi pengetahuan, sampai terakhir kita bahas tentang case based reasoning. Nah, tentunya karena pengetahuan yang sudah kita akuisisi harus divalidasi, ya. Nah, itu harus jadi bahwa akuisisi pengetahuan harus valid. Untuk mengetahui bahwa pengetahuan valid ada dengan menguji knowledge tersebut oleh seorang pakar ahli di bidang pengetahuan tersebut, atau menguji dengan cara kasus-kasus, ya. Jadi ada sampel kasus, misalnya kasus tersebut hasilnya A, apakah ini sama dengan A atau tidak? Jadi pengujian dapat juga dengan menyiapkan pengetahuan yang telah diakuisisi ke contoh knowledge yang telah ada. Alat ukur pengujian adalah akurasi. Ya, validasinya ada dilihat dari akurasi. Jadi bukan berarti bahwa validasi itu harus pas betul gitu ya, tapi ada dilihat dari akurasinya, dari pengetahuan tersebut. Nah, akurasi ini dilihat dari apa? Dilihat dari knowledge yang tepat dibagi total seluruh knowledge yang ada. Ya, misal diketahui jumlah knowledge ada 100 dan knowledge yang tepat adalah 85. Setelah dilakukan pengujian-pengujian, maka akurasinya adalah 85 per 100 atau 0,85. Atau kalau kita persentase menjadi 85%. Nah, tentunya apakah 80% ini diterima? Ini kan enggak 100% gitu ya. Nah, itu tergantung pada kasusnya. Jadi penerimaan besarnya akurasi dari satu knowledge bisa berbeda untuk setiap kasus sistem pakar. Kemudian setelah dilihat validasinya, direpresentasikan, ya, direpresentasikan, ya. Jadi seperti telah dijelaskan di slide sebelumnya, knowledge representation adalah representasi pengetahuan adalah suatu teknik untuk merepresentasikan basis pengetahuan yang diperoleh dalam suatu skema atau diagram tertentu, sehingga dapat diketahui relasi keterhubungan antara suatu data dengan data yang lain. Nah, bagaimana teknik untuk representasi pengetahuan? Ini ada bisa secara logikal representation, bisa secara semantic network, bisa production rule, atau frame representation. Ya. Nah, tentunya nanti untuk perkuliahan kali ini kita tidak akan bahas ini semua, karena pembahasan ini akan sangat panjang sekali. Ya. Kita akan bahas bagian-bagian yang ada di sini. Ya, nanti kita lihat ya. Tapi kemungkinan kita akan bahas tentang bagaimana merepresentasikan secara logical representation atau production rule. Ya. Kemudian yang terakhir, seorang knowledge engineer adalah sini melakukan inference, explanation, and justification. Ya. Justifikasi dan penjelasan penalaran. Justifikasi dalam penjelasan penalaran meliputi desain dalam pemrograman kemampuan penjelasan. Misalnya kemampuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana komputer mendapat kesimpulan. Ya, tentunya, nah itu tadi ya, bahwa dengan sistem pakar ini punya keunggulan, proses kesimpulan itu tidak tiba-tiba muncul, tapi bisa dijelaskan. Nah, di sini tentunya metode-metode untuk penilaian kesimpulan akan bisa sangat beberapa model yang bisa ada. Nah, kita lihat di sini ya, definisinya, inferensi di sini ya. Apa inferensi di sini? Adalah proses digunakan oleh pakar untuk menghasilkan informasi baru dan informasi yang telah diketahui. Dalam sistem pakar, proses inferensi dilakukan di satu modul sebenarnya inferensi engine atau mesin inferensi. Ketika representasi pengetahuan pada bagian knowledge base telah lengkap, paling tidak telah berada pada level yang cukup akurat, maka representasi pengetahuan tersebut telah siap digunakan. Nah tadi ya, knowledge ini kita dari knowledge validation ini.
Inference engine merupakan modul yang berisi program tentang bagaimana menjalankan proses reasoning. Nah, ada istilah baru ya, reasoning. Apa itu reasoning? Reasoning adalah pengumpulan fakta untuk bisa menarik kesimpulan. Dalam reasoning ada implikasi atau akibat, aksioma ya. Jadi ada istilah-istilah ya. Implikasi atau kita sebagai akibat, ada namanya aksioma atau fakta, premis atau pernyataan, konklusi atau kesimpulan ya. Nah, ini jadi istilah-istilah yang digunakan nanti akan Anda sering banyak temukan dalam proses reasoning, yaitu implikasi atau akibat, aksioma atau fakta, premis atau pernyataan, konklusi atau kesimpulan. Nah, model reasoning ini ada beberapa macam, tapi ini saya coba bahas bagian saja. Yaitu ada namanya deductive reasoning. Menggunakan reasoning deduktif untuk mendeduksi informasi baru dari hubungan logika pada informasi yang telah diketahui. Contoh, saya akan basah kuyup jika berdiri di tengah-tengah hujan deras. Ya. Implikasi, ya, akibat. Kemudian aksiomanya di sini adalah saya berdiri di tengah-tengah hujan deras. Ya. Nah, ini aksioma itu fakta ya. Saya berdiri di tengah-tengah hujan, faktanya, maka konklusinya apa atau kesimpulannya? Saya akan basah kuyup. Ya. Nah, ini bisa dibentuk menjadi rule seperti ini ya. If A is true, ya, jika pernyataan ini benar, dan if A adalah akibat dari B, nah ini kan implies-nya akibat ya, dan ini adalah benar bahwa saya tengah berdiri di tengah hujan deras, maka B adalah juga benar. Maka saya akan basah kuyup. Ya. Kemudian ada namanya inductive reasoning. Ya. Kita menggunakan reasoning induktif untuk mengambil kesimpulan umum dari sejumlah fakta khusus tertentu. Nah, seperti ini contohnya, ada suatu pernyataan, premis, monyet di kebun binatang Ragunan makan pisang. Monyet di kebun raya Bogor makan pisang. Konklusinya, semua monyet makan pisang. Ya, tapi kesimpulan ini sebenarnya bisa menjadi lemah. Kalau ketemu monyet ternyata ada yang tidak suka pisang, gitu ya. Sehingga inductive reasoning ini akan bisa berlaku, hanya harus betul-betul sangat lebih dibatasi kasusnya. Jadi tidak berlaku, sangat umum sekali. Ada namanya adaptive reasoning. Ya, di sini bentuk dari proses deduksi yang mengizinkan inferensi plausibel. Plausibel berarti bahwa konklusi mungkin bisa mengikuti informasi tersebut, tapi juga bisa salah. Ya, jadi plausibel ini seperti ini. Informasi tersedia tapi bisa salah. Contoh, implikasi tanah menjadi basah jika terjadi hujan. Aksiomanya, faktanya adalah tanah menjadi basah. Apakah terjadi hujan? Ya. Artinya salah satu penyebab tanah basah adalah hujan. Tapi belum tentu bahwa tanah itu basah karena hujan. Bisa jadi karena memang disiram air gitu ya, dan sebagainya. Nah, maka bisa jadi kesimpulan bahwa tidak selalu tanah basah menjadi hujan. Maka di sini konklusinya tidak bisa menjawab, tapi membuat satu pertanyaan baru. Apakah terjadi hujan? Jika ya, maka betul tanah basah. Apakah jika tidak terjadi hujan? Ya bisa juga dijawab bahwa tanah juga menjadi basah. Karena basahnya bukan karena hujan, tapi karena tersiram air misalnya. Bagaimana metode untuk penarikan kesimpulan? Ya, ada pendekatan secara forward chaining dan ada secara backward chaining. Forward chaining ya adalah jika premis atau clause atau fakta, ya pernyataan, tentuan fakta sama dengan situasi, maka proses mencoba untuk mengambil konklusi. Jadi dari kondisi awal dikumpulkan fakta-faktanya sehingga bisa menghasilkan suatu goal. Nah, ini forward chaining. Ya, kondisi awal menuju goal. Nah, jadi prinsipnya kalau forward chaining Anda ingat, kondisi awal menuju goal. Kemudian backward chaining, goal dulu, baru ke kondisi awal. Jika karena goal tujuan terkini menentukan fakta dan konklusi, maka proses mencoba menentukan apakah premis clause match dengan situasi. Ya, ini sudah diketahui tujuannya nih, kalau di sini. Nah, backward chaining cenderung induktif, mundur ke belakang.
Bergerak dari goal ke keadaan awal, kuncinya adalah disebabkan oleh apa dan apa yang menjadi penyebab. Ya, jadi disebabkan oleh apa. Jadi terjadi ini apa nih penyebabnya? Terus yang disebabkan oleh apa? Terus menjadi penyebabnya apa? Kalau forward chaining cenderung deduktif, maju ke depan dari keadaan awal menuju ke tujuan, apa akibatnya dan mengakibatkan apa. Contoh di sini, Anda ingin terbang dari Denver ke Tokyo, dan tidak ada penerbangan langsung antara kedua kota tersebut. Jadi Anda harus menemukan connecting flight dari Denver yang berakhir di Tokyo. Nah, ini kita lihat nih, apakah dia masuk forward chaining atau backward chaining. Di sini sebenarnya contoh satu Anda sudah jelas tujuannya bahwa Anda ingin terbang. Ya, ingin terbang dari Denver ke Tokyo. Nah, tapi yang menjadi masalah ternyata tidak ada penerbangan langsung. Mau tidak mau Anda harus mencari pesawat lewat dari Denver, lewat kota mana saja sehingga bisa nyampe ke Tokyo. Nah, ini bisa dikatakan bentuk dari backward chaining. Tujuannya Anda sudah dapat, tapi dikumpul-kumpulkan supaya nanti kondisi awalnya diketahui. Fakta-fakta untuk hubungan pesawat tersebut. Kemudian contoh 2, mobil Anda mogok dan Anda ingin mencari tahu mengapa mobil tersebut mogok. Ya, nah akibatnya ini ya. Sudah tahu gitu ya, mobilnya mogok. Nah, terus ingin tahu kenapa disebut mogok. Nah, ini juga bentuk dari backward chaining. Berikutnya, if the car overheat, then the car will stall. If the car stalls, then it will cost me money and I will be late getting home. Ya. Jadi di sini fakta-faktanya ada, gitu ya. Nah, di sini akibatnya adalah saya terlambat tiba di rumah. Ya, jadi kita coba lihat di sini ya. Nah ini, apa akibatnya dan mengakibatkan apa? Disebabkan oleh apa dan apa yang menjadi penyebab? Ya, jadi kalau forward di sini apa akibatnya dan mengakibatkan apa? Di sini akibatnya adalah saya terlambat tiba di rumah, maka di sini ini forward chaining. If the car is down, nah kondisi kendaraan itu adalah bagus, and the battery is weak, nah, baterainya lemah, ya, baterainya lemah, then not enough current will reach the starter, ya, maka tidak cukup arus untuk menggerakkan starter. Nah ini jadi fakta-faktanya ada dan ini akibatnya, maka dikatakan ini forward chaining. If not enough current reach the starter, then the car will not start. Nah, jika tidak cukup daya untuk tidak cukup arus untuk menggerakkan starter, maka mobilnya tidak bisa hidup. Ya, tujuannya adalah sini ingin menggerakkan starter, ya. Ya, sehingga di sini juga bentuk dari forward chaining. Oke. Demikian untuk kuliah hari ini. Nanti kita akan lanjutkan di materi berikutnya.